Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Nilih Made Erawati. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di Museum Bali dan bagaimana sejarah yang ada di Museum Bali. Bali tidak hanya menyimpan sejuta keindahan alam sebagai daya tarik wisatanya. Bali juga memiliki museum di mana wisatawannya bisa belajar mengenai sejarah dan budaya Bali itu sendiri. Di antara sekian banyak museum seni budaya yang tersebar di Bali, ada museum yang menyimpan kekayaan budaya tradisional sejak dahulu kala. Museum yang dimaksud adalah Museum Bali. Museum Bali adalah museum negara yang berada di Kota Denpasar, Bali. Museum Bali menjadi museum penyimpanan peninggalan masa lampau manusia dan etnografi. Koleksi museum terdiri dari benda-benda etnografi, antara lain peralatan dan perlengkapan hidup, kesenian, keagamaan, bahasa tulisan, dan lainnya, yang mencerminkan kehidupan dan perkembangan kebudayaan Bali di masa lampau. Museum Bali terletak di strategis di pusat kota Denpasar, tepatnya di Jalan Mayor Wisnu. Pada bagian sebelah selatan museum terdapat Pura Jagatnata, sedangkan lapangan puputan Badung dan patung 4 wajah atau disebut dengan patung Caturmuka berada di depan Museum Bali. Pembangunan Museum Bali tidak terlepas dari keresahan seniman Belanda yang menetap di Bali pada awal abad 19. Bali mulai menarik perhatian dunia barat. Banyak orang Eropa dengan berbagai latar belakang yang datang dan menetap di pulau ini. Orang-orang Eropa tersebut tertarik dengan berbagai hasil kerajinan masyarakat Bali. Atas usulan sejumlah pihak, WFG Crown atau disebut dengan Asisten Residen Bali Selatan menggagaskan pendirian Museum Bali pada tahun 1910. Museum ini pun diresmikan pada tanggal 8 Desember 1932. Secara arsitektur, bangunan Museum Bali mengikuti prinsip tata bangunan tradisional Bali atau lontar aste kosale kosali. Selain itu, museum yang ada pada awal dibangun atas lahan seluas 2.600 meter persegi ini mengadaptasi tata bangunan puri atau istana bangsawan dan pura atau rumah ibadah. Di dalam kompleks museum terdiri dari 3 halaman. Ketiga halaman tersebut adalah halaman luar atau jabe, halaman tengah atau jabe tengah, dan halaman dalam disebut jeruan. Masing-masing halaman dibatasi dengan tembok dan gapura. Selain itu, museum ini memiliki 3 gedung permanen yang masing-masing mewakili arsitektur bangunan dari beberapa daerah di Bali. Ketiga gedung permanen tersebut adalah Gedung Tabanan, Karangasem, dan Buleleng. Yang pertama ada Gedung Buleleng. Nama gedung ini diambil dari nama daerah Kabupaten Buleleng yang telah mendirikan gedung ini dan disumbangkan kepada Museum Bali pada tahun 1932.
Gedung Buleleng dalam hal ini memamerkan perjalanan sejarah mata uang yang pernah berlaku di Bali. Mulai dari benda-benda yang dipergunakan sebagai alat tukar, mata uang emas, dan perak zaman Bali kuno. Mata uang kerajaan-kerajaan Nusantara, serta uang kepeng Cina dan perkembangan fungsinya di Bali. Bagi sebagian masyarakat Hindu Bali, uang kepeng jenis tertentu diyakini memiliki kekuatan gaib atau magis. Uang kepeng dari masa kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak banyak ditemukan di Bali, sehingga oleh sebagian masyarakat yang memiliki uang kepeng ini lebih memilih menyimpan dan diperlakukan secara khusus, karena diyakini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki uang kepeng pada umumnya. Yang kedua ada Gedung Karangasem. Nama gedung ini diambil dari daerah Kabupaten Karangasem, Bali bagian timur, yang telah membangun gedung ini pada tahun 1925 untuk Museum Bali. Gedung ini mempunyai bentuk sebuah tempat menghadap raja dengan gaya arsitektur Bali bagian timur, dikombinasikan dengan bangunan pura dan disesuaikan dengan kebutuhan museum. Pada gedung ini dipamerkan mengenai cili. Cili adalah sebuah bentuk sebagai simbol seorang wanita dengan muka runcing, kepala sedikit melebar, dan kadang runcing. Telinga memakai anting besar atau disebut dengan subeng. Bentuk pinggang ramping. Dari pinggang sampai kaki ditutup dengan kain sehingga bentuk kaki tidak jelas. Gambaran perempuan cili seperti itu dapat ditemukan pada perlengkapan upacara yatnya di Bali. Misalnya pada sasap, penyenang, sampian gantung, lama dengan hiasan cili, tutup sajen, gebogan, atau salam. Sebenarnya cili ini merupakan perwujudan dari Dewi Sri yang telah dikenal oleh seluruh bangsa Indonesia sebelum menerima pengaruh kebudayaan Hindu. Dewi Sri adalah Dewi Ibu, Dewi Tanah atau Dewi Pertiwi, lambang kesuburan karena melahirkan kehidupan. Yang ketiga ada Gedung Tabanan. Gedung Tabanan merupakan sumbangan dari keluarga Puri Tabanan. Gaya arsitektur yang dipakai adalah gaya Tabanan, yang mewakili Bali Selatan. Dahulu bangunan ini berfungsi sebagai tempat menyimpan harta, istana, berupa benda seni, dan benda-benda sakral. Pada tahun 1977, gedung ini direnovasi pada bagian atap karena pernah mengalami kebakaran. Pada tahun 1983, dilakukan renovasi pada lantai berupa taroso, dan tahun 1997, renovasi dengan keramik. Tahun 2006, atapnya kembali direnovasi. Di dalam Gedung Tabanan terdapat keris dalam kehidupan masyarakat Bali. Budaya keris dalam kehidupan masyarakat Bali tidak terlepas dari nilai ajaran agama Hindu yang tertanam sejak zaman nenek moyang dahulu. Penggunaan keris dalam setiap upacara sebagai sarana ritual dan spiritual dalam konsep upacara yatnya seperti dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Keris merupakan mahakarya yang mewakili perkembangan teknologi
pengelolaan logam dalam bentuk senjata. Yang selanjutnya, yang keempat, ada Gedung Timur. Gedung ini merupakan kelanjutan dari proyek Pelita yang berhasil diselesaikan pada tahun 1974. Konsep penanaman gedung ini disesuaikan dengan konsep penanaman bangunan Bali, yang berdasarkan atas tata letaknya, yaitu Balai Dangin adalah bangunan yang terletak di timur atau Gedung Timur. Pada awalnya Gedung Timur ini merupakan Gedung Koga atau Korban Bencana Gunung Agung, yang sebelumnya dipergunakan sebagai ruang kegiatan administrasi museum bersama-sama dengan Kantor Kebudayaan Kabupaten Badung dan Sekolah Seni Rupa Indonesia. Saat ini Gedung Timur dipakai sebagai ruang pameran tetap di Museum Bali. Gedung Timur lantai 1, ruang ini memamerkan koleksi prasejarah dan sejarah Bali yang meliputi benda-benda koleksi peninggalan zaman prasejarah, dikelompokkan dalam 4 masa, yaitu yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang keempat, masa perundingan. Dan sedangkan koleksi zaman sejarah yang dikelompokkan menjadi 3 periode, yaitu Zaman Bali Kuno, Zaman Bali Pertengahan, dan Zaman Bali Baru. Selanjutnya yaitu Gedung Timur lantai 2. Ruang ini memamerkan benda koleksi yang berkaitan dengan puncak-puncak kebudayaan Bali dalam berbagai aspek kehidupan. Bali merupakan pulau yang memiliki daya tarik tersendiri. Kebudayaan Bali merupakan ikon yang melekat pada setiap kehidupan masyarakat Bali. Puncak-puncak kebudayaan Bali dapat terlihat dari berbagai aspek kehidupan, di antaranya aspek religi, kesenian, seperti seni rupa, meliputi seni patung, lukis, seni karya, atau arsitektur, pertanian, tekstil, dan teknologi modern. Pengaruh budaya asing yang masuk ke Bali bisa diserap dan disesuaikan dengan kebudayaan yang baru lagi dengan tetap berkekar pada budaya asli Bali. Museum Bali sebagian besar terdiri dari benda-benda koleksi etnografi, di antaranya benda pusaka, perlengkapan upacara agama, tari wali, dan bangunan suci. Museum Bali bisa dikatakan jendela untuk mengutip kebudayaan yang ada di Bali, dengan melihat tata pameran koleksi Museum Bali. Selanjutnya ada Dewayatnya. Dewayatnya adalah upacara atau korban suci yang ditunjukkan ke hadapan Tuhan dengan segala manifestasinya, yang dikenal dengan upacara memungkah, ngetek linggih, odalan, musabe, betara turun kabeh, panca wali krama, dan eke desel ludra. Koleksi yang dipamerkan yaitu meliputi patung perwujudan dewa-dewi, berlingga atau binatang mitologi kendaraan dewa, dan janggawari. Dan yang terakhir ada Buteyatnya. Buteyatnya adalah upacara korban suci yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan jahat dari buta kala yang sering mengganggu ketentraman hidup. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan parmesani.
Om Santi Santi Santi.